Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Haikal Andika Pratama dari Teknologi Rekayasa Otomosi tahun 2024 dengan NIM digit terakhir 005 dari Partimba. Dan di sini kita akan mengenal apa itu MATLAB. Oke, kita langsung aja. Nah, di dasar Simulink yang ada di dalam MATLAB, di kita sebelum itu kita breakdown dulu apa sih MATLAB. MATLAB itu sendiri adalah singkatan dari Matrix Laboratory. Adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan lingkungan kompetisi interaktif yang dikembangkan oleh MATLAB. MATLAB sendiri sangat populer di dalam insinyur, kalangan insinyur dan ilmuwan karena kemampuannya yang luar biasa dalam komputasi numerik, analisis data, visualisasi, dan pengembangan algoritma. Keunggulan utamanya adalah kemudahan dalam mengolah matriks dan juga dalam bentuk array. Jadi, kita bahas tentang Simulink-nya. Apa sih Simulink itu? Simulink adalah sebuah lingkungan grafis yang terintegrasi langsung di dalam MATLAB. Dan Simulink, kita bisa membuat model, melakukan simulasi, dan menganalisis sistem dinamis menggunakan diagram blok. Ini sangat memudahkan kita untuk memvisualisasikan sistem yang kompleks tanpa harus menulis kode baris per baris. Konsep modeling dan simulasi modeling ini adalah proses membuat representasi matematis, tas, atau virtual dari sebuah sistem di dunia nyata. Contohnya, misal membuat model matematis dari sistem suspensi mobil. Simulasi adalah proses menjalankan model tersebut sering berjalannya waktu untuk mengamati dan menganalisis perilakunya. Dengan simulasi kita bisa menguji berbagai skenario. Misal, apa yang terjadi jika suspensi melewati jalan berlubang tanpa harus membuat prototipe fisik yang tentunya mahal dan memakan cukup waktu. Baik. Dasar sistem dinamis. Transportasi Laplace dan fungsi alih transfer function ini untuk menganalisis sistem dinamis. Kita sering menggunakan alat matematika yang kuat. Transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah metode untuk mengubah persamaan diferensial yang rumit dalam domain waktu T dengan menjadikan persamaan aljabar yang lebih sederhana dalam domain frekuensi (OS). Ini membuat analisis sistem menjadi jauh lebih mudah. Kemudian, fungsi alih. Fungsi alih sendiri adalah transfer function, adalah inti dari permodelan sistem kontrol. Fungsi alih biasanya dinotasikan sebagai G, adalah perbandingan antara output sistem terhadap inputnya dalam domain Laplace. Dengan asumsi semua kondisi awal adalah nol. Dan fungsi alih ini merepresentasikan karakteristik internal dari sebuah sistem atau dasar sistem dinamis. Oke. Kemudian pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Prinsip utama alih ini bisa diterapkan pada berbagai sistem. Contohnya sistem mekanik. Contohnya adalah sistem pegas, massa peredam. Dengan menggunakan hukum Newton 2, kita bisa menurunkan persamaan gerakannya dan mengubahnya menjadi fungsi alih. Sistem elektrik, contohnya adalah yang paling umum adalah rangkaian RLC atau resistor, induktor, dan kapasitor. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff, kita dapat menemukan hubungan antara tegangan input dan output, lalu menentukan fungsi alihnya. Dan kaya adalah contohnya sistem hidrolik adalah sistem level air dalam sebuah tangki. Laju aliran masuk dan keluar dapat dimodalkan untuk mendapatkan fungsi yang menggambarkan ketinggian air sebagai outputnya. Kemudian adalah pengenalan sistem kontrol dengan diagram blok. Sistem kontrol bertujuan untuk mengatur output sebuah sistem agar sesuai dengan nilai yang kita inginkan. Atau dalam bahasa tekniknya adalah set point. Diagram blok adalah cara standar untuk menggambarkan sebuah sistem kontrol loop atau tertutup. Bahasanya feedback. Dasar terdiri dari input atau set point yang diartikan sebagai nilai acuan yang kita inginkan. Kemudian ada controller atau otak dari sistem. Ia membandingkan set point dengan hasil pengukuran dan memutuskan tindakan koreksi. Kemudian selanjutnya ada plan atau proses, yaitu sistem fisik yang ingin kita kontrol. Misalnya, motor, pemanas, dan lain-lain.
Dan output adalah respon aktual dari sistem. Sensor feedback yaitu artinya mengukur output dan mengirimkan nilainya kembali untuk dibandingkan sensor point. Kemudian dasar Simulink. Simulink sendiri adalah cara penggunaan Simulink yang pertama adalah buka MATLAB, terus kita ketik Simulink di command atau Windows, atau klik icon Simulink di toolbar. Pilih blank model untuk membuat lembar kerja baru dan akan muncul jendela Simulink Library Browser. Setelah kita bisa memulai semua blok yang kita butuhkan berada. Drag and drop, cari blok yang dibutuhkan, lalu seret ke lembar kerja model Anda. Menghubungkan blok klik pada port output sebuah blok dan tarik garis ke port input blok lainnya. Mengatur parameter artinya adalah klik dua kali pada sebuah blok untuk mengubah pengaturannya, menjalankan simulasi atau waktu simulasi, lalu klik tombol run untuk melihat hasil. Kemudian sini ada beberapa blok yang ada di dalam simulasi itu sendiri. Pertama itu adalah source block atau blok sumber yang isinya adalah generator sinyal atau input pada sistem kita. Yang stepnya adalah memberikan sinyal loncatan dari satu ke nilai lainnya pada waktu tertentu, berguna untuk menguji respon sistem seperti sine wave. Sine wave sendiri menghasilkan sinyal sinusoidal, konstan menghasilkan nilai konstan. Kemudian adalah sing block atau blok tujuan. Blok ini biasanya digunain buat tampilin atau menyimpan hasil simulasi. Scope blok paling penting. Fungsinya itu seperti osiloskop virtual untuk menampilkan grafik atau sinyal terhadap waktu display yang menampilkan nilai numerik dari isinya pada simulasi berakhir. Kemudian ada Math Library. Berisi blok-blok buat operasi matematika. Add atau subtract, yaitu untuk meningkatkan jumlah atau mengurangi sinyal. In, itu mengalihkan sinyal dengan sebuah konstanta atau produk atau divide untuk perkalian atau membagikan sinyal. Kemudian, selanjutnya ada matrix dan user definite function. Itu artinya adalah matrix sendiri untuk operasi yang melibatkan matrix. MATLAB function sendiri, MATLAB function block ini sendiri artinya adalah memungkinkan kita menulis kode script MATLAB sendiri di dalam blok simboliknya. Nah, coba. Mungkin itu salah satu dari beberapa blok diagram yang ada di dalam simbolik. Tapi tentu gak bakal kita pahami kalau belum kita praktek langsung. Jadi langsung aja kita perhatikan. Tapi sebelum itu saya tutup dulu. Saya Haikal Andika, terima kasih. Dan kita lanjut ke simulasinya. Oke teman-teman, tadi kan kita udah jelasin tentang materi PPT-nya. Jadi kita langsung aja masuk buat simulasi. Pertama kita buka MATLAB. Ini saya sudah buka ya teman-teman. MATLAB. Kemudian di sini ada Simulink. Kita baca aja yang ini. Kita akan start. Kita tunggu. Nah, teman-teman, ketika sudah terbuka seperti ini, pertama kita biasanya itu akan kita pilih library browser. Ini di dalamnya tentu buat ambil library. Oke, nah ini adalah library kita pencet Simulink. Nah ini adalah library-library yang biasanya digunakan. Gitu. Oke, kita bakal buat tentang pengasihnnya mungkin. Karena kita pilih untuk output input sinyal sendiri. Ini ada banyak pilihan. Ini ada clock, ada constant, dan kita pilih di sini adalah uh, sine wave. Nah untuk ngambilnya sendiri, ini kita tekan, kemudian kita taruh. Nah, ini. Nah, ini kayak gini. Kemudian uh, untuk outputnya sendiri, ini di sini kita pilih yang sync, kita pilih yang scope. Nah, ini biasanya digunain sebagai oscilloscope. Nah, cara ngomong ini tinggal ditarik aja. Nah, kayak gini.
Nah, di sini kita atur. Di sini kita mau contoh misal 2 amplitude. Oke, kita kan ini bakal loading, bakal compiling. Sudah selesai. Ini kita pencet ininya aja. Kita pencet klik 2 kali. Dan dia bakal ngeluarin ini. Metodenya adalah senilai 2. Misal kita ke 3, kita akan lagi loading. Dan kita pencet sini dia adalah 3. Nah, kita akan coba untuk perkuat sinyal ini. Itu yang pertama kita di sini biasanya common use block kita pakai game hostnya. Ini kita hapus dulu, kita pencet langsung dilihat aja, kita belakangin. Ini kita di sini. Nice. Kita tarik lagi di sini. Nah, untuk penguat sinyal ini kita coba dikali 2 aja. Karena tadi di sini 3, ini 2, berarti secara teori di sini harusnya 6. Karena dikali. Nah, ini adalah 6, teman-teman. Kita coba 5 ya. Harusnya 10. Nah, ini 10. Nah, untuk membandingkan antara sesudah dan sebelum penguat sinyal, dari sini bakal pakai uh, MUX. Ini kita hapus dulu. Kita bakal gini. Kita sambungin ke sini. Kemudian ini kita sambungin ke ini. Nah, ini kita sambungin ke MUX ini. Nah, dan kita bisa lihat yang ini adalah sebelum dan yang ini adalah sesudah. Sesudah kena penguat arus dan sesudah sebelum kena penguat arus. Mungkin untuk materi dari ini sendiri sekian. Lebihnya mohon maaf. Saya Ikal Tika Pertama. Pamit dan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.